Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Sri Oktaviani. Dan nama saya Eliana Yusanda. Kami akan mempresentasikan mengenai e-commerce dalam manajemen operasional. E-business mengacu pada transaksi dan proses dalam suatu organisasi. E-business mengacu pada internet tapi jangkauannya lebih luas. Area e-business terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah melalui surel atau email, tetapi pemasaran atau penjualan dilakukan dengan internet. Tujuan dari e-business ada dua. Yang pertama, mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen rantai pasokan atau manajemen logistik. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Manfaat e-business: 1. Meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 2. Meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. 3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 4. Mempermudah pengelolaan aset perusahaan. 5. Meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. 6. Meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder. 7. Mengatasi kesenjangan digital. 8. Media mempromosikan kompetensi perusahaan. 9. Memperlancar kegiatan ekonomi. 10. Memperlancar transaksi bisnis. 11. Sarana penyebaran informasi secara luas. E-commerce yang pertama merupakan situs web yang menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet. E-commerce mengacu pada internet dan mencakup jangkauan yang lebih sempit. E-commerce adalah subperangkat dari e-business. Jenis-jenis e-commerce: business to business, meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen atau pedagang tradisional biasanya menggunakan e-commerce ini. E-commerce ini menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan surel dalam proses barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Business to consumer. Jenis e-commerce ini dilakukan antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena dukungan munculnya situs web serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Customer to customer. Jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi. Peer-to-peer. Dalam bahasa Inggris berarti teknologi dari ujung ke ujung. Pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi berbagai file atau file sharing. Aplikasi ini memerlukan tim-tim kecil dengan ide cemerlang untuk mengembangkan perangkat lunak dan bisnis-bisnis yang mungkin dilakukan perangkat. Yang terakhir, mobile commerce atau m-commerce. M-commerce adalah sistem perdagangan elektronik yang menggunakan media seperti telepon seluler atau pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Pengguna dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem e-commerce ini. M-commerce sering juga disebut dengan istilah m-business. Proses dalam e-commerce: 1. Presentasi elektronik atau pembuatan situs web untuk produk dan layanan. 2. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. 3. Secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman mengkonfirmasi pembelian. 4. Pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Ruang lingkup e-commerce ada 8. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, pemasaran dan new consumer process. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, electronic linkage. Yang kelima, information value adding. Yang keenam, market making. Yang ketujuh, service infrastruktur. Yang kedelapan, legalitas, privasi, dan kebijakan publik. Standar teknologi e-commerce. 1. Electronic Data Interchange, EDI, standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan privat. Open Buying on the Internet atau OBI, sebuah standar yang dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya.
3. Open Trading Protocol atau OTP, standar kompetitor OBI yang dibangun oleh beberapa perusahaan seperti AT dan T, IBM, dan Sun Microsystem. 4. Open Profiling Standard atau OPC untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi untuk proses marketing dan sebagainya. Secure Socket Layer atau SSL, protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. Standar teknologi e-commerce yang selanjutnya, Secure Electronic Transaction atau SET. SET akan mengodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Yang terakhir, Trusty, sebuah partnership dari berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good housekeeping. Istilah-istilah dalam e-commerce. 1. Digital cash atau electronic cash, metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lainnya. Digital money, terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang selanjutnya, disintermediation atau proses untuk memotong jalur perantara. Yang selanjutnya, electronic check, sistem cek elektronik yang akan mengambil uang dari akun cek di bank yang saat ini sedang diuji coba oleh Cyberpass. Yang selanjutnya, electronic wallet, pola pembayaran yang akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk transkripsi yang aman. Extranet, sebuah kelanjutan dari intranet perusahaan yang mengaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Contoh e-commerce, yang pertama ada jual beli buku melalui online, yang kedua jual beli elektronik melalui online, yang ketiga jual beli kendaraan melalui online, dan yang keempat jual beli pakaian melalui online. Dampak positif e-commerce. 1. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 2. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. 3. Melebarkan jangkauan atau global reach. 4. Meningkatkan loyalitas konsumen. 5. Meningkatkan supplier management. 6. Memperpendek waktu produksi. 7. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. 8. Menjadi bagian dari kegiatan promosi. 9. Revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Resiko dari e-commerce yang pertama, ada kehilangan dari segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima adalah kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Yang ketujuh, menciptakan pengangguran baru akibat berkurangnya kebutuhan tenaga kerja karena terpangkasnya rantai pemasaran. Kelemahan dan kendala e-commerce. 1. Umumnya pembeli belum yakin bahwa pembelajaran online lebih menguntungkan karena mereka harus mencari situs belanja, menunggu unduhan gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus was-was nomor kartu kredit mereka akan diretas. Untuk sistem bisnis to bisnis, para pengusaha belum punya model yang baik bagaimana cara men-setup situs e-commerce mereka. Masalah yang mungkin menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing informasi bisnis kepada pelanggan dan supplier. Untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan pemikiran bahwa dengan cara menopangkan diri pada Java applets, padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchants harus merestrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. Hubungan hukum antar pelaku e-commerce.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce berdasarkan pasal 1338 KUH PERT. Hukum Perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian kepada para pihak yang membentuk suatu kesepakatan. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dalam mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. E-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Di dalam hukum Perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri atas ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu. E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam buku 3 KUHP berlaku sebagai dasar hukum aktivitas e-commerce di Indonesia. Jika timbul sengketa dalam pelaksanaan transaksi e-commerce tersebut, para pihak dapat mencari penyelesaian dalam ketentuan tersebut. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHP, PERT, dan KUHD sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakikat e-commerce atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang e-commerce. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila presentasi yang kami lakukan masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.